Oke teman-teman, pada video kali ini teman-teman saya akan review ya, unboxing sebuah bor cordless ya, bor cordless, bor tanpa kabel atau bisa dikatakan adalah bor portable atau bor baterai ya. Di sini adalah yang menurut saya cukup recommended, tapi ini di sini bor yang saya beli itu dia itu memiliki hanya satu mode ya teman-teman ya. Nah, ini adalah tampilan dari kopernya seperti ini, di dalamnya ada bornya ya teman-teman ya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu bagian koper, luar koper nggak ada ya. Di sini ada merek cuma PHD ya, nggak tahu ini merek atau apa ya, ada tulisan PHD. Terus di sini memang juga tidak ada merek, bisa dikatakan bahwa kopernya itu adalah koper tanpa merek ya, memang tidak ada mereknya sama sekali ya. Ini terbuat dari atom ya, atom tipis lah, tidak terlalu tipis banget ya teman-teman. Nah, ini atom setengah karet gitu ya, jadi nggak keras teman-teman. Nah, ini adalah tempat untuk membukanya, di sini membuka bagian dalamannya atau membuka koper ya. Di sini ada tempat membukanya, kita tinggal seperti ini ya. Nah, oke teman-teman, kita langsung buka aja seperti ini ya. Nah, terus kita buka dalamannya seperti ini. Nah, dalamannya ketika saya buka lagi, saya balik aja ya, kayak kebalik nih. Oke, kita buka lagi. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita bisa lihat teman-teman ya, jadi saya tunjukkan terlebih dahulu. Nah, ini adalah buku ya, buku semacam buku manual, dan di sini memang untuk kartu garansinya ini saya nggak tahu apa ini, apa ada apa enggak, memang nggak ada ya. Ini hanya buku manual aja ya, jadi di sini tidak ada kartu garansinya. Saya beli memang seperti ini sih. Ini buku manual bahasa Inggris semua, dan itu bahasa Inggris, nggak ada bahasa Indonesianya. Jadi ya udahlah, kita yang penting saya tunjukkan ada buku manualnya seperti ini ya. Nah, ini adalah di sini Lysium apa ya bacanya, LZ ini mungkin Z ya, Lysium, nggak tahu bacanya seperti itu atau benar atau enggak ya. Nah, oke, kita untuk bukunya saya rapiin sebentar ya. Jadi ini bukunya bahasa Inggris semua teman-teman, karena saya nggak paham tentang bahasa Inggris, jadi ya udahlah, saya karena nggak artinya itu nggak ngerti ini pakai bahasa Inggris, ini nggak ada bahasa Indonesia sama sekali ya. Jadi nah, oke, ini adalah bor cordless, bor baterai, yaitu merek dari Jisu ya teman-teman ya. Kita sebelumnya saya tunjukkan dulu bornya seperti ini. Nah, ini udah lengkap, udah dilengkapi dengan ini bornya ya, ini bornya kita singkirkan dulu terlebih dahulu seperti ini. Nah, terus ini adalah baterainya, ada dua baterai, dan di sini juga dia sudah dilengkapi dengan dengan untuk apa ya namanya, untuk mata bor. Jadi sudah lengkap ya, satu koper, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini dia dilengkapi dengan kunci-kunci, mata kunci shock ya. Jadi ini bisa digunakan misalkan untuk membuka baut-baut yang mungkin ukurannya sama ya, sama yang ada di kunci shock seperti ini. Jadi teman bisa lihat ya. Nah, ini ukurannya itu 12 mili ya teman. Jadi ini bisa digunakan untuk mungkin teman-teman yang punya motor yang mungkin membukanya atau mau dikencangkan pakai bor, ini bisa teman-teman. Terus di sini ada mata bor ini mata bor kayu ya. Kalau yang ini tuh mata bor ini juga masih, ini mata bor tembok ya kemungkinan teman-teman ya. Dan di sini adalah untuk mata obeng teman-teman. Nah, di sini adalah selang fleksibel. Nah, saya nyebutnya itu selang fleksibel atau selang untuk menjangkau sudut-sudut tertentu jika teman-teman ingin membuka, dalam artian mengebor ya. Kita sebentar dulu ya di sini. Nah, seperti ini ya. Atau ini sambungnya, ini sambung bisa ya. Nah, seperti ini juga bisa, atau mungkin mau dipasang seperti ini. Nah, artinya misalkan apabila teman-teman menggunakan dalam misalkan untuk sudut-sudut yang mungkin sulit, teman bisa menggunakan selat fleksibel ini untuk membuka atau memecahkan baut seperti ini misalnya. Nah, seperti ini tinggal ditaruh di bor seperti ini selang fleksibel. Nah, tapi jika teman-teman punya bor yang tidak ada selang fleksibel, tenang, teman-teman bisa beli terpisah, itu ada ya di online tuh, banyak sekali yang menjual selang fleksibel, untuk menjangkau sudut-sudut tertentu yang sulit dijangkau oleh bor. Jadi teman-teman bisa beli selang fleksibelnya itu ada
Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya teman-teman. Ini bagian untuk aksesorisnya, tambahannya ya teman-teman. Nah, terus kita bisa juga bagian untuk baterai ya teman-teman ya. Kita lihat bagian untuk baterainya. Ini ada dua baterai yang dari sananya waktu saya beli, jadi sudah dikasih dengan 2 baterai cadangan lebih tepatnya teman-teman. Nah, baterai ini memiliki kapasitasnya itu 2,6 Ah ya kapasitas baterainya, terus memiliki output 21 volt, jadi ya cukup. Kalau untuk bor itu udah lebih dari cukup ya teman-teman ya. Jadi untuk melubang itu dia lebih bertenaga. Ini baterainya juga cukup berat ya teman-teman. Jadi seperti ini adalah baterainya, ada 2 baterai ya. Di sini ada 2 baterai, jadi baterai 1 baterai 2 ya, sama aja. Nah, baterainya sendiri ini tidaklah murah ya teman-teman. Baterainya aja ini cukup mahal ya. Jadi teman-teman jangan dianggap bahwa baterai untuk bor cordless itu murah, ini cukup mahal teman-teman. Baterainya satu aja itu udah mahal. Ini kalau baterainya 2 aja udah berapa ya, udah mungkin 200 lebih ya. Terus baterai bornya itu harganya berapa kalau seperti itu. Nah, oke teman-teman, ini adalah bagian untuk baterainya. Terus kita buka dulu bagian untuk pengecasan chargernya. Ini adalah untuk chargernya, teman-teman bisa lihat chargernya di sini tuh. Kalau misalkan lampunya warna merah atau hijau ya, itu dia dalam pengadaan mengisi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya udah terisi penuh, warna lampunya akan berubah ya teman-teman ya. Nah, oke, ini adalah baterai charger ya, lebih tepatnya adaptor untuk chargernya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, dia itu untuk kapasitas outputnya 21 volt ya. Di sini ampernya itu 0,8 ampere ya. Ini 0,8 ampere. Jadi untuk input pada saat misalnya dicas arus listrik teman-teman misalkan 160 itu masih bisa. Di sini inputnya itu 100 sampai 240 volt VAC ya, yang dari arus listrik PLN ya teman-teman ya. Nah, di sini juga mereknya nggak ada ya, cuma made in China itu ya, nggak ada merek. Nah. Oke, kita lanjut lihat untuk bagian dari apanya ya bentar ya. Oke, ada yang ketinggalan. Ini sebenarnya adalah untuk di bagian bor ya, bagian body bor. Jadi ini ada skrupnya. Biasanya itu dipakai itu pada saat misalkan sudah selesai dipakai mau digantung. Nah, ini tinggal seperti ini, biasanya digantung di dinding seperti itu ya teman-teman ya. Jadi, nah, untuk bornya itu seperti ini ya. Nah, ini bisa lihat teman-teman, ini untuk bodinya itu dia tuh karet, jadi tidak atom keras, teman-teman, karet. Jadi kalau digenggam ini dia tidak slim ya, enak genggamannya teman-teman ya. Nah, untuk bornya sendiri itu dia cukup berat teman-teman ya. Di sini teman-teman, di sini adalah untuk kepala bornya di sini teman-teman. Bisa juga untuk bolak-balik. Kalau yang ini bagian bolak-baliknya ya teman. Terus di sini ada 2 kecepatan 1 dan kecepatan 2. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lebih cepat lagi bisa dorong ke depan. Ini kecepatan kedua, ada kecepatan yang paling tinggi. Kalau di belakang di sini kecepatannya dia bisa dikatakan ya sedang. Kak, biasanya saya cukup di satu ini aja ya teman. Satu. Biasanya saya kalau menggunakan bor-bor yang lain itu kecepatan 1 udah cukup kencang. Nah, kalau berbaterai ya teman-teman seperti ini. Nah, ini juga lumayan ya, lebih smooth. Terus di sini untuk 1 2 3 4 5 6 ini sampai 18 ya. Dah, oke ya teman-teman, satu juga dulu. Di sini kan hanya mode. Ini mode seperti ini tuh mode drill ya. Ini hanya satu mode, teman-teman. Jadi satu mode aja. Jadi kalau misalkan digunakan ya mungkin kalau misalkan ada 3 mode kan atau 2, biasanya itu paling lengkap itu 3 ya. Ada mode drill, ada mode screw, dan ada mode impact. Nah, mode impact itu adalah bor yang bisa digunakan untuk mengebor tembok. Sedangkan mode screw itu untuk skrup atau biasanya untuk mengencangkan dan membuka skrup. Dia itu kayak ada semacam lossnya. Nanti bisa diatur. Jadi pada saat sudah kencang, dia tuh dinamo tuh muter, tapi dalam keadaan kepala ini terhenti. Dia itu udah ada lossnya ya. Kalau di mode drill ini juga ada lossnya teman-teman. Jadi kita kalau misalkan pengen loss, kita bisa taruh di angka, biasanya angka paling kecil ya, angka misalkan 1 atau 2 3 4. Jadi pada saat digunakan untuk
mengencangkan baut, dia tuh dinamonya tuh muter tapi dia loss, kepalanya itu terhenti seperti ini ya teman-teman. Jadi memang saya mungkin untuk pengebor ini, jadi memang saya nggak menguasai semuanya karena saya bukan bidang saya untuk bagian apa ya, untuk bagian bor seperti ini teman-teman. Jadi ini hanya saya selingkan aja di jalan saya. Mudah-mudahan teman-teman mungkin setelah nonton video saya punya referensi yang lain mungkin, atau mungkin mau beli dengan harga yang mungkin sama seperti saya. Harganya cukup terjangkau teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan langsung apa ya, akan coba langsung saya pasang dulu untuk bagian baterainya teman-teman ya. Baterainya seperti ini ya. Nah, kita pasang dulu. Nah, coba kita puter ya teman-teman. Saya coba ini, akan saya coba puter ya. Saya coba untuk bagian saklarnya, untuk bagian agar untuk menggerakkan bagian dinamonya teman-teman ya. Oke, ini saya coba dulu ya teman-teman ya. Jadi ini kalau misalkan bagian saklarnya kita pencet pelan-pelan, dia untuk pemutaran dinamo juga pelan teman-teman. Kalau kita pencetnya langsung ke belakang ya, kita dorong ke belakang, ini dia makin kencang. Coba kita teman-teman ya, teman-teman perhatikan ya. Jadi nah seperti itu. Kita coba untuk berbalik ya, tadi kan ke sini ya, ini bornya itu muternya ke sini ya. Nah ke sini, jadi kita coba bagian ke berlawanan ya. Kita di sini teman-teman, kalau modenya ini di tengah maka dia untuk otomatis dia tidak akan berfungsi di bagian saklarnya. Jadi kita harus mentok seperti ini, nanti dia akan berlawanan ya. Ya, dia muternya ke sini. Tadi kan ke sini, sekarang ke sini. Nah, ini di kecepatan satu ya. Nah, ini kecepatan satu. Jadi untuk kecepatan 1 sama 2 itu memang nggak begitu jauh ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kecepatan 1 sama 2 memang nggak begitu terlalu perbedaannya. Perbedaannya pada saat misalkan kita digunakan untuk full ya. Misalkan saklarnya kita dorong ke belakang, itu memang kelihatan dia tuh berbeda, agak semacam putarannya itu lebih cepat ya. Kita coba ke yang kedua. Nah itu tadi ya teman-teman, jadi sudah saya tes ya seperti ini. Jadi cukuplah, menurut saya cukup kalau untuk dipakai untuk seharian teman-teman yang tidak mau ribet menggunakan kabel ya, biar nggak terlalu ribet ya colak-colak pakai listrik. Jadi teman-teman mungkin bisa dikatakan bor portable ini, bor kordes salah satu sebagai solusi ya, ibarat kata biar tidak ribet, biar lebih simpel gitu teman-teman. Nah ada satu yang mungkin saya sebenarnya kurang apa, bukan kurang suka sih, lebih tepatnya mungkin kalau misalkan andekan ya, nanti mungkin nggak tahu ya, suatu saat ada pabrik yang bikin bor cordless teman-teman ya. Jadi tuh kepala bornya itu setidaknya ada kayak semacam untuk mengencangkan baut atau apa. Kalau di sini kan dia tuh mengencangkannya manual ya, pakai tangan ini ya, seperti ini teman-teman. Jadi ini kadang dia loss atau slim ya, kalau dipakai untuk ngebor kadang itu dinamonya muter tapi kepalanya dia tuh terhenti ya, karena kurang kuat gitu ya ngencang. Beda kalau ada semacam alat kayak cekrek ya, itu lebih enak lagi. Jadi sebenarnya solusinya apa, sebenarnya teman-teman bisa cari mata bor ya, mata bor yang misalkan seperti ini ya, itu kan tidak bulat ya, ini kan nggak bulat ya, jadi semacam kayak ada kotak-kotak gitu nih, kotak-kotak segi 6 ya. Jadi dia nggak slim nantinya, nggak slip ya, jadi nggak loss. Nah seperti ini. Bentar ya. Nah
seperti ini dia nggak mungkin loss teman-teman, karena dia tuh benar-benar nyakot. Kalau modelnya persegi 6 atau persegi 5 ya. Jadi kalau bulat tuh biasanya loss, dia tuh semacam kalau dipakai pada saat misalnya ngebor, nah itu loss gitu. Kalau di sini kan enggak ya, enggak loss gitu, seperti itu teman-teman. Jadi misalnya lepas dulu, mungkin itu aja sih sebenarnya kekurangannya ya. Jadi tapi sekarang sudah ada banyak bor yang menjual dengan berbagai macam varian mata bor yang seperti segi 6 atau segi 5, saya nggak tahu. Segi 6 itu dia lebih enak kalau dipakai ya teman-teman ya. Nah mungkin itu ya teman-teman ya. Jadi itu aja saya rasa mungkin unboxing dari bor Cordes ini, merek dari Jisu teman-teman ya. Ya mungkin reviewnya masih ala kadarnya, karena memang saya jujur terus terang memang sebenarnya nggak menguasai untuk bagian bor ini secara detail ya teman-teman, karena saya bukan seorang yang tentang mebel ya. Kalau saya hanya difokus di elektronik, tapi kalau untuk berbornya hanya saya selipkan aja di channel saya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman setelah video ini bisa dapat referensi, mungkin mau beli bor yang sama atau merek yang lainnya. Di sini hanya satu mode ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman rencana mau beli, mungkin mendingan beli yang lengkap dengan 3 mode ya. Di sini hanya cuma satu mode ada, yaitu mode drill ya teman-teman ya. Jadi ini hanya satu mode ada, mode drill. Biasanya ada mode drill, impact, dan screw ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini juga sekaligus cukup recommended ya teman-teman ya. Oke, saya kira sampai di sini, kita bisa ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.